Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka. Kalau bicara wilayah kejadian di DPP, mungkin rekan-rekan ini yang memang terlibat langsung. Iya. Tapi kita akan coba cerita soal perjalanan kenapa sampai di 27 Juli ini. Iya. Ini juga untuk pemahaman ke rekan-rekan yang sekarang tadi disampaikan oleh Bu Betty yang sedang berjuang di PDI Perjuangan. Karena penjoliman masih berjalan sampai saat ini. Jadi itu yang harus jadi catatan teman-teman. Jadi gini, 27 Juli adalah puncak dari sebuah kudeta yang dilakukan oleh kekuatan Orde Baru. Jadi saat itu 90 setelah Ibu Mega terpilih di Kongres luar biasa Surabaya. Iya. Dan ini juga perlu rekan-rekan ketahui, saat itu menjelang Kongres di Sukolilo, semua putusan itu harus menghadap Sospol dan Kodim. Waktu itu semua diarahkan untuk tidak memilih Megawati pada saat Kongres di Surabaya. Momentum itu alhamdulillah kemudian diambil oleh Jawa Barat melalui putusan waktu itu sebagai pembicara Pak Tubagus Wondo almarhum. Di situ disampaikan oleh Jawa Barat dukungan terhadap Megawati. Begitu muncul dukungan, barulah serentak semua melakukan perlawanan terhadap tekanan Kodim dan Sospol. Maka terpilihlah waktu itu Megawati di Kongres Sukolilo itu. Namun karena memang saat itu Orde Baru tidak berkenan dengan terpilihnya Megawati, Kongres ini tidak dituntaskan, dibuat kacau. Maka dituntaskanlah di Munas 1994. Karena Kongres di Sukolilo itu 93 Desember 94 di Munas, dan waktu itu yang memberikan dukungan Jawa Barat, kemudian di Munas itu diamankan oleh Agung Gumelar. Waktu itu dia dan Kopassus, kemudian Hendro Priyono, dan satu lagi tiga itu, Hendro Priyono, Agung Gumelar, satu lagi tentara yang mengamankan. Sementara skenario 27 Juli dan penghancuran PDIP, kudeta PDIP itu skenarionya dibuat oleh Faisal Tanjung sebagai panglima waktu itu, kemudian Sarwan Hamid Kasospolnya, kemudian Hartono sebagai Kasat, dan Sutioso sebagai Pangdam di lapangan. Itu ujung dari 27 Juli. Jadi ceritanya begini, setelah Megawati terpilih akhirnya dilaksanakan di Munas, survei menyatakan Golkar kalah. Waktu itu menjelang pemilu 97. Karena harusnya pemilu kan 97. Jadi survei kalah. Dan kekuatan waktu itu yang bergabung adalah kekuatan Gus Dur dengan Megawati. Karena itu kemudian dilaksanakan waktu itu untuk mengkerdilkan dua kekuatan ini, ada istilah operasi naga hijau dan operasi naga merah yang kita kenal dengan kasus di Situbondo, di mana kemudian para kiai-kiai dituduh sebagai tukang santet, dukun santet, dibunuh itu. Dan di situ aparat terlibat, Kodim terlibat dalam proses itu. Ini dalam rangka tadi mengkerdilkan dua kekuatan ini menjelang pemilu 97. Dan itu hasil survei perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Golkar kalah, Soeharto tidak mungkin lagi bisa terpilih. Mulailah tadi dimulai dari operasi naga hijau zaman Gus Dur waktu itu. Mungkin ada yang pernah dengar di mana para kiai yang dituduh sebagai dukun santet waktu itu. Jadi dituduh dukun santet dan dibunuh. Siapa pembunuhnya nggak ada yang tahu. Itu berjalan, setelah itu selesai, kekuatan merah harus juga dihancurkan melalui tadi Kongres yang dilakukan oleh Suryadi. Itu dikenal dengan operasi naga merah. Nah, ujung dari pengkerdilan ini tadi 27 Juli. Nah, kalau kita cerita di Bandung sama Jawa Barat, ini saya sampaikan karena rekan-rekannya kan pengurus Kota Bandung dan aktivitasnya di Kota Bandung. Ada PAC, ada kader, mungkin ada pengurus. Semua kota kabupaten waktu itu ditekan. Semua karena memang pemimpinan Mega waktu itu tidak diakui.
Cuma karena tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, eksistensi kita partai, kita menyatakan bahwa eksistensi ketua umum itu tidak oleh pemerintah. Legitimasi Ibu Mega sebagai ketua umum adalah anggota, anggota partai. Dia tidak ada satupun yang bisa membubarkan. Namun karena tadi bahwa kemudian dikhawatirkan ini menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan pada pemilu 97 belah dua. Padahal yang membawa Megawati menjadi ketua umum itu adalah Suryadi juga. Nah ini perlu saya sampaikan. Dulu itu ada istilah pembina politik di tingkatan yang mulai di tingkat nasional. Pembina politiknya itu presiden. Jadi apapun politik ininya, partainya, pembinanya adalah presiden. Di tingkat provinsi, pembinanya adalah gubernur. Di tingkat kota kabupaten, pembinanya adalah wali kota atau bupati. Sehingga kalau kemudian ada anggota partai yang cukup kritis, partainya dipanggil oleh pembina itu diurus, cuma itu singkat. Itu berarti sebelum tahun 97 ada peristiwa seperti itu. Sebelum 97. Nah artinya pada saat itu kemudian tentunya tadi sebagai pembina politik, perjalanan Kongres PDI ini selalu campur tangan pemerintah. Dia tidak pernah tuntas Kongres ini, termasuk Kongres Suryadi, itu perjalanan pemerintah untuk menetapkan siapa ketua umum. Nah Suryadi ini bagian dari itu. Jadi begitu Mega terpilih melalui arus bawah, pilihan arus bawah, ini menjadi sebuah ancaman buat mereka. Karena itu Suryadi dipanggil oleh Soeharto, diminta balas jasanya setelah dijadikan beliau sebagai ketua umum. Maka kemudian dibelahlah dengan melaksanakan kongres tandingan di Medan. Pergerakan di kota Bandung waktu itu luar biasa, karena kemudian kota Bandung waktu itu dipimpin oleh almarhum Pak Yosep. Nah, Pak Aris ininya mantunya. Bagaimana kemudian waktu itu kita tetap menjaga eksistensi partai dalam berbagai tekanan, karena ancaman itu tiap hari itu dipanggil polisi lah, dipanggil sospol lah, dipanggil apa untuk mengakui kepemimpinan Suryadi. Kita tetap bertahan waktu itu dengan beliau sebagai ketua, Bung Dadi juga waktu itu pengurusannya, Bung Dadi di Kota Bandung, sampai kemudian kita menggugat ke pengadilan. Waktu itu kita menggugat oleh LBH-nya Pak siapa dulu? Effendi Saman kalau nggak salah. Pak Toto setelah Effendi Saman tuh yang di Taman Sari saya masih ingat. Kita ajukan gugatan sampai ke pengadilan. Tapi nampaknya memang waktu itu masih berkuasa. Kekuatan Orde Baru ini tidak selesai. Oke, baik. Nah, saya ingin bergeser dulu ke Bang Indra, izin Bang Heri. Bang Indra, ini kan ternyata tadi kalau kita mendengarkan cerita-cerita para senior